pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan lamaran pekerjaan. Kedua, siswa dapat menangkap makna dari bacaan lamaran atau surat lamaran pekerjaan atau aplikasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat menganalisis fungsi sosial dan generate structure dari teks tertulis tentang surat lamaran pekerjaan. Yuk, kita masuk ke yang pertama. Yuk, kita mulai coba untuk menulis. Relating to some vocabulary sesuai dengan verifikasi. Jadi anak aplikasinya, latihannya adalah anak match the word A with the word in front. It means that the word in front and the stick child are trying to choose one of the Indonesia in column B. For example, requirements. Kira-kira artinya apa yang dilakukan oleh persuaded in order to. Nah, cari yang betul yang mana. Oke, kita masuk ke berikutnya. Anak, di sini gua menampilkan sebuah video tentang Hai sahabat Englishpedia, welcome back to our channel. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Mendapatkan pekerjaan bukanlah hal yang mudah di zaman sekarang. Kita harus siap berkompetisi dengan ribuan bahkan jutaan pelamar pekerja lainnya. Banyak hal yang harus sahabat lakukan sebelum mendapatkan pekerjaan. Salah satunya adalah menyiapkan lamaran kerja. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang how to write application letter atau surat lamaran kerja. Berikut ini adalah hal yang akan kita bahas terkait lamaran kerja. Yang pertama adalah pengertian application letter. Yang kedua adalah fungsi application letter. Yang ketiga adalah bagian-bagian application letter. Dan yang keempat adalah contoh application letter. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi dari application letter. Application letter atau surat lamaran kerja adalah formulir atau surat yang menunjukkan keinginan kita terhadap suatu posisi atau pekerjaan. Sementara fungsi sosialnya adalah sebagai bentuk komunikasi antara pelamar dengan perusahaan yang berisi tentang informasi pelamar, kualifikasi yang dimiliki, serta informasi lainnya terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Kita sudah memahami apa itu fungsi dan tujuan application letter. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur atau bagian-bagian dalam application letter. Secara umum, structure atau susunan application letter terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah heading. Bagian yang kedua adalah salutation.
Yang ketiga adalah body. Dan yang keempat adalah closing. Untuk memudahkan dalam belajar, kita akan membahas setiap bagian secara terpisah. Yang pertama akan kita bahas adalah heading. Heading adalah kepala surat. Bagian ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah applicant contact detail. Bagian ini berisi identitas pelamar, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Berikut ini contoh penulisan applicant contact detail dalam formulir surat lamaran kerja. Linda Smith, 123 Baltimore Street, phone 012345678, email linda@example.com. Kemudian bagian yang kedua adalah recipient contact information. Bagian ini berisi nama perusahaan, nama orang, dan juga alamat perusahaan. Contoh penulisannya adalah sample company, Miss Sarah Jones, 20 Main Street. Kemudian bagian heading yang ketiga adalah subject and date. Subject adalah tujuan penulisan lamaran, sementara date adalah tanggal penulisan lamaran kerja. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Subject, application letter for position of. Di sini sahabat bisa menuliskan posisi yang diinginkan. Kemudian tanggalnya January 1st, 2020. Nah, sahabat, 3 hal ini adalah 3 hal yang harus sahabat cantumkan ketika menulis heading sebuah surat lamaran. Bagian surat lamaran yang kedua adalah salutation. Salutation adalah ucapan salam, biasanya menggunakan kata dear sir or dear ma'am jika sahabat tidak mengetahui nama penerima surat. Jika sahabat mengetahui nama penerima surat, bisa menuliskan nama, misalnya Dear Mr. John, Dear Mrs. John. Kemudian, bagian surat lamaran yang ketiga adalah body. Body adalah isi surat. Bagian ini biasanya memiliki 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Paragraf yang pertama berisi application statement. Di sini, sahabat menuliskan keinginannya untuk mengajukan lamaran terhadap posisi tertentu. Misalnya, I would like to apply for the position of blah 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 which you have advertised on Kompas on December 30, 2020. Itu adalah contoh dari application statement. Paragraf kedua adalah qualification statement. Di bagian ini, kita menyebutkan kualifikasi dan keterampilan pelamar, sehingga pelamar dikatakan layak untuk mendapatkan posisi yang dilamar. Berikut ini adalah contoh penulisan qualification statement dalam formulir lamaran kerja. I believe I meet all the requirements listed in your advertisement. I'm fresh graduated from X university. I have a great knowledge regarding all aspects in blah 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 and blah blah blah. For your further consideration, I have good command of English, computer, and internet. I'm hardworking, detail-oriented, and easy to learn. Itu adalah salah satu contoh dalam mempromosikan diri kita dalam surat lamaran kerja. Selanjutnya, paragraf yang terakhir adalah closing statement. Pada bagian ini merupakan kalimat penutup, biasanya berisi harapan untuk diterima kerja. Contoh closing statement dalam surat lamaran kerja adalah sebagai berikut. Thank you very much for your attention. I'm looking forward to hearing from you soon. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari bagian-bagian surat pada heading, salutation, and body. Kemudian yang terakhir akan kita bahas adalah closing. Pada bagian closing, biasanya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah salam penutup, yang kedua tanda tangan, dan yang ketiga adalah nama terang. Contoh salam penutup yang sering digunakan biasanya best regard atau sincerely. Sekarang kita lihat contoh closing dalam surat permohonan lamaran kerja. Sincerely, Tom Holland. Nah, ini adalah bagian terakhir yang kita butuhkan untuk menulis sebuah lamaran kerja, yakni closing. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari segala hal yang kita butuhkan untuk memahami application letter. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. See you on the next video. Terima kasih. Tadi sudah kita lihat tampilan tentang materi How to Write Application Letter. Ini Bumul ambil referensinya dari Englishpedia di YouTube ya. Kemudian tadi don't forget to make a note on your book.
Nah, setelah watching the video about how to write application letter, nanti anak-anak masuk ke berikutnya, yaitu trying for reading comprehension. Anak lihat ini ya, tentang teks yang ada di samping, yaitu ada Lilis Handayani sampai Yours Sincerely. Nah, di sini teks yang pertama nanti anak-anak yang harus kita pelajari pertama adalah please read the text carefully. You try to read the text. And then as you read, try to figure out the answer of the following questions. Di selama membaca tadi, anak-anak nanti ambil poin-poin 3 poin ini ya, dengan kita berikan 3 poin pertanyaan sebagai keyword. Pertama adalah what is the type of the following text? It means that what is the kind of text is it? Kemudian why do people write such text? Why? Mengapa harus nulis ini? Ya. Dan poin yang ketiga adalah mention the names of the parts of the text marked by the numbers. It means that di sini ada surat, kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Silahkan poin 1 itu namanya apa, part bagiannya ya, generic structure-nya sesuai dengan tadi yang Bu tampilkan di video sebelumnya. Nah, untuk mengetahui hasil pemahamannya sama dengan yang sebelumnya, please write down your answer on your book and take a photo of it then upload in Google Classroom. Semua ditulis di bukunya, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Next, selanjutnya Bu mau tunggu hasil kerjanya anak-anak. Please enjoy for learning all my students. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar ya di masa pandemi ini. Meskipun PJJ, belajar dari rumah, anak tetap semangat belajarnya. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.